wabarakatuh. Saya Rita Spika ingin berbicara tentang Blanket Scorecard. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya biasanya yang bernama Ibu Nindi. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa langkah-langkah Blanket Scorecard. Yang pertama itu ada setting the vision, adalah visi, tujuan, target yang harus dicapai bagi industri perusahaan dengan berbagai strategi yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua itu communication and leading, yaitu cara komunikasi strategi industri pada tingkat operasional. Dan tidak hanya itu saja, BSC ini juga mengkaitkan inisiatif industri yang mengaturkan kinerjanya, kemampuan pegawai atau pegawai tersebut termotivasi untuk melakukan profesinya setiap hari. Nah, yang ketiga ada business planning, ialah itu cara planning ke depannya untuk mencapai target yang lebih baik untuk perusahaan tersebut. Dan yang ketiga itu ada umpan balik dan e-learning, yaitu di perusahaan itu telah mengamati pekerjaan oleh pegawainya dan yang punya perusahaan itu memberikan timbal baiknya seperti bonus atau reward gitu. Nah, dan yang selanjutnya itu adalah langkah-langkah untuk menciptakan masa depan organisasi untuk perusahaan. Yang pertama itu ada perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang itu bagi menjadi 3. Yang pertama perumusan strategi, perencanaan strategi, dan penyusunan program strategi. Dan yang kedua itu ada perencanaan jangka pendek dan yang ketiga implementasi dan pemantauan. Nah, jadi ada definisi untuk Blanket Scorecard ini juga, yaitu definisinya yaitu proses yang dilakukan perusahaan untuk menentukan strategi dan cara untuk melakukan strategi dengan berbagai langkah yang telah ditentukan. Nah, di sini juga perumusan strateginya itu, maksud dari perumusan strategi, perencanaan strategi itu yaitu menghasilkan rencana strategi yang komprehensif dan koheren dan diterapkan untuk pengukuran secara komprehensif kinerja eksekutifnya. Ini yang lebih baik dari sebelumnya diukur dengan kemampuan oleh si pemilik perusahaan tersebut. Jadi bisa disimpulkan untuk Blanket Scorecard ini itu cara-cara kita untuk menerapkan apa yang telah disusun atau isi misi yang telah disusun oleh satu perusahaan. Dan ada lagi selanjutnya itu langkah-langkah menyusun perencanaan strategi. Yang pertama itu menetapkan tujuan, yaitu misalnya manajer itu memilih tujuan strategi yang dipengaruhi oleh nilai serta kekuatan dan kelemahan organisasi tersebut. Tujuannya dilaksanakan sesuai dengan visi misi yang telah ditentukan itu. Melakukan analisis lingkungan, sasaran yang terpilih organisasi untuk masa depan untuk si perusahaan tersebut. Dan yang ketiga itu mempertimbangkan faktor-faktor pendukung atau penghambat tercapainya suatu tujuan tersebut. Nah, dan yang selanjutnya yaitu untuk mempertimbangkan faktor-faktor dan penghambat tercapainya atau untuk meraih perencanaan strategi yang telah kita siapkan tersebut. Menyusun rencana kegiatan untuk mencapai tujuan. Yang pertama itu menyusun berbagai alternatif kebijakan dan tindakan yang mungkin dapat dipilih oleh si perusahaan tersebut. Menilai dan membandingkan untung rugi setiap alternatif kegiatan yang telah dan kebijakan yang telah ditentukan. Memantau siklus alternatif yang paling cocok dan baik buat diterapkan untuk masa depan perusahaan. Terus
dari jumlah pelanggan baru, jumlah repeater, dan kesetiaan pelanggan. Yang maksudnya ukuran pelanggan diukur dari segi kinerja atau pasar, kemampuan untuk meningkatkan jumlah pelanggan yang setia, kepuasan pelanggan yang ditingkatkan, probabilitas pelanggan. Sedangkan perspektif keuangan itu dilakukan untuk mengetahui laba dan rugi suatu perusahaan tersebut. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.